Pernikahan ini adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita. Tujuannya adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ini tujuannya. Jadi untuk mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, bukanlah semudah membalikan telapak tangan, saudara Muhammad Rashid. Telapak tangan mudah, dibalikan kiri kanan mudah, kan? Tapi untuk membina keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah ini butuh himmah, kemauan yang kuat. Nikah hadis Sabrina dengan kandung ron untuk dulu dengan jelabnya akan nanya tunai. Sah, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Muhammadil Mustafa wal wafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kita hormati Bapak Kici, kedua belah pihak, baik dari Kampung Blangporo dan juga dari Kampung Tengah Ibu yang sudah berhadir, kaur, kadus, tuhakut, tuhalapan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan yang kami muliakan para imam cik, khatib dan bilal, para perangkat masjid Kampung Tengah Ibu ini, bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin hadirat sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saudara Muhammad Rashid dan saudari Adis Sabrina. Ini saya bertanya satu kali lagi kepada saudara Muhammad Rashid untuk ditaukid, untuk menguatkan. Apakah saudara Muhammad Rashid benar-benar bersedia menikah dengan Adis Sabrina? Naik patah, nah. Adis Sabrina gimana, naik patah? Tidak ada. Baiklah saudara Muhammad Rashid dan Adis Sabrina, insyaallah sebentar lagi kalian akan dinikahkan oleh ayah kandung daripada Adis Sabrina ini. Maka oleh karena itu saya pesankan kepada saudara Muhammad Rashid dan Adis Sabrina bahwa dalam mengauri rumah tangga ini banyak sekali kerikil-kerikil yang harus kalian lalui. Tidak ada rumah tangga yang harmonis itu yang tidak ada cekcok, tidak ada. Pasti ada permasalahan-permasalahan yang kalian hadapi nanti. Jadi maka oleh karena itu, sebagaimana tujuan daripada pernikahan ini adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita. Tujuannya adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ini tujuannya. Jadi untuk mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah bukanlah semudah membalikan telapak tangan, saudara Muhammad Rashid. Telapak tangan mudah, dibalikan kiri kanan mudah, kan? Tapi untuk membina keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah ini butuh himmah, kemauan yang kuat. Dan untuk mendapatkan keluarga yang betul-betul harmonis, samara, sakinah, mawaddah, warahmah, kita harus berpegang dengan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman. Saudara Muhammad Rashid beriman, percaya penuh kepada Allah. Adis Sabrina juga seperti itu.
Apa yang dianjurkan Allah, diperintahkan Allah, orang beriman itu takutlah olehmu akan Allah. Jadi takut di sini bukan takut seperti kita takut daripada harimau. Takut daripada binatang buas. Kalau kita takut daripada harimau, kita menjauhi, lari daripada binatang buas tersebut. Ini takut, makna sering takwa itu adalah kita mendekati Allah Subhanahu wa taala. Haqqa tuqatih. Ditaukidkan lagi, bagaimana takwa itu? Takut yang sebenar-benar takut. Jadi maka Imam Bushairi mengartikan takwa itu terdiri daripada 4 hurufnya. Yang pertama ta, yang kedua qaf, yang ketiga waw, dan yang keempat ya. Apa makna daripada huruf-huruf tersebut? Takwa. Ta yang pertama itu maknanya adalah tawadhu. Tawadhu itu bahasa Arab. Bahasa kita rendah diri. Tawadhu. Istri terhadap suami, suami terhadap istri itu seperti tawadhu. Merendahkan hati, rendah hati kepada istri, istri kepada suami sama. Karena di hadapan Allah itu tidak ada yang tinggi, tidak ada yang mulia kecuali orang yang takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi harus sifat diri kita ini betul-betul tawadhu, merendah diri kita. Ini yang pertama, supaya mendapatkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Yang kedua, qaf. Qaf itu maknanya qanaah. Qanaah itu bahasa Arab, bahasa kita merasa cukup apa yang ada. Nah, ini hadis Sabrina, kamu nanti sebagai istri tidak boleh meminta berlebihan kepada suami kalian Muhammad Ridwan, Muhammad Rashid ini. Tidak boleh kamu minta berlebihan, harus bersifat qanaah. Merasa cukup apa yang ada diberikan oleh Allah, apa yang ada diberikan oleh suami kamu. Dan kamu juga seperti Muhammad Rashid kepada adik Sabrina ini. Kamu harus berbuat qanaah, merasa cukup. Apa yang dia hidangkan, apa yang dia berikan, diterima dengan lapang dada. Adik Sabrina juga seperti itu. Jangan nanti di samping rumah kita nanti sudah ada orang mobil-mobil, sudah orang membeli AC, membeli situ. Kita harus meminta kepada suami kita seperti itu. Padahal kemampuan suami kita tidak memungkinkan seperti itu. Kita harus sifat qanaah, merasa cukup apa yang ada. Dan cara mensyukurinya kan kita lakukan. Apa yang diberikan itu ya sesuai dengan kemampuan kita. Itu yang kedua, qanaah. Kemudian waw, taqwa. Waw itu adalah artinya wara. Wara itu adalah terpelihara kita daripada dosa. Kita harus tahu apa-apa yang kita lakukan itu, ini baik atau tidak, ini maksiat atau tidak. Kemudian nafsu kita ini bagaimana? Apakah nafsu kita itu tingkat amarah, marah saja, atau bagaimana? Jadi ini wara ini terpelihara daripada dosa. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita memahami ilmu agama. Kalau kita tidak paham dengan ilmu agama, berarti kita tidak bisa melakukan wara. Sebagaimana contoh kita sekarang, Muhammad Rashid dan Adi Sabrina ini. Kalian menikah, kalian harus tahu istilah-istilah dalam pernikahan itu sendiri, supaya kamu bisa bersifat wara. Kamu harus tahu apa itu makna daripada nikah itu, apa maknanya. Harus tahu apa makna daripada zihar. Istilah-istilah perkawinan ini namanya. Zihar itu apa? Menyamakan istri kita dengan ibu kita. Itu zihar. Itu sudah jatuh talak. Sudah cerai. Kemudian itu apa? Itu li'an namanya. Li'an. Sumpah. Khulu, talak terus. Tolak, apa itu tolak? Jadi kalau kalian masuk dalam ranah pernikahan, harus memahami, mengetahui apa istilah-istilah di dalam perkawinan itu, supaya jangan nanti terlanjur kita ngomong, terlanjur kita berbicara, rupanya itu sudah berpisah antara suami istri. Harus paham itu.
Nah, jadi terpelihara ini itu. Bagaimana cara kita memelihara itu? Kita mengetahui ilmu yang berkenaan dengan suami istri. Itu adalah wara. Dan yang terakhir takwa. Itu ada ya di belakangnya. Iya, itu adalah yakin. Yakin kita bahwa semua yang ada di dunia ini, yakin kita bahwa rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam mencari nafkah kita yakin apapun yang kita lakukan ini dari Allah Subhanahu wa taala. Yakin kita kepada istri kita Adi Sabrina ini adalah orang yang sangat saya sayangi. Yakin kita tidak ada husnuzan kepada dirinya, dan juga Adi Sabrina yang meyakini Muhammad Rashid ini adalah suami yang betul-betul tidak ada husnuzan, tidak ada buruk sangka sama suami kita. Jadi keyakinan ini timbul daripada kita selalu melaksanakan ibadah dan muamalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah ada yang keempat ini, takwa, qanaah, wara dan yakin, barulah kita insyaallah akan bisa mendapat keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mudah-mudahan Muhammad Rashid dan Adi Sabrina ini betul-betul mendapat keluarga yang harmonis, keluarga yang samaran, dan mendapat anak nanti yang saleh dan salihah. Karena mengapa? Karena Al-Quran juga mengatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Mereka perempuan adalah merupakan libas pakaian bagi kaum laki-laki, laki-laki juga merupakan pakaian daripada kaum wanita. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya kepada Muhammad Rashid dan Adi Sabrina. Adallahu wa yakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak yang telah menyampaikan bimbingan khusus kepada calon pengantin.